Halo teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang model di dalam kode igniter. Nah, kita ke presentasinya dulu. Model merupakan sebuah kelas yang bertugas untuk mengatur, menyiapkan, memanipulasi, dan mengorganisasikan data. Data yang sudah tersimpan di database maksudnya teman-teman ya, sesuai dengan instruksi dari controller. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar atau melihat dari bagan atau skema dari MVC. Itu pertama datangnya request dari user melalui browser, contohnya dari Chrome, klien mereka klik sesuatu atau akses sesuatu dari sana. Kemudian itu masuk ke dalam controller yang ada di kode connector. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam model. Nah, di model ini nanti dia akan nge-query atau mengakses ke database kita teman-teman. Kita lihat ya, dia mengakses ke dalam database kita. Contohnya nih, untuk mengakses itu, contohnya untuk insert, select, atau update data nih. Kita lihat ya, itu ada contohnya select bintang from table user. Ini jadi nge-select teman-teman, mengambil data contohnya dari table user. Nah, kita lihat selanjutnya aturan pembuatannya di kode connector itu. Model yang akan kita tambah itu akan ditambah atau akan kita letakkan dalam folder application, kemudian di dalam folder model. Aturan yang kedua, penulisan awal nama file harus huruf besar teman-teman ya. Contohnya nih user_m.php ini kita sudah pernah buat di video sebelumnya. Yang ketiga, kelas yang kita buat di model itu kita extend ke CI model. CI model ini teman-teman kelas default atau kelas bawaan dari si kode igniter. Nah, cara memanggil atau load model yang kita sudah buat itu teman-teman ada dua cara. Itu yang pertama manual. Manual itu kita akan tambah di dalam controller kita. Contohnya user yang controllernya nanti user. Kemudian kita akan panggil code ini di slot model, nama modelnya teman-teman, model name. Atau dengan cara kedua itu otomatis. Jadi kita tidak perlu nanti buat panggil secara manual di dalam controller kita. Nah, di sini kita akan buat itu dalam outload.php teman-teman. Itu foldernya ada application config outload.php. Nanti di sana itu ada codingan atau ada baris autoload model array. Kalau kita nggak secara defaultnya kode connector itu kosong teman-teman di dalam array ya. Nanti kita akan lihat. Oke, kita akan masuk ke aplikasinya. Pertama teman-teman buka dulu SAM-nya atau website teman-teman pakai apa di sana. Saya di sini pakai SAM-pp. Nah, buka aplikasinya. Ini aplikasinya teman-teman di dalam, kalau punya saya SAM htdocs kode connector 3 ya. Di sini saya sudah buka sebelumnya. Sebelumnya kita sudah pernah buat satu model teman-teman. Itu user M. Di mana dia punya satu controller yaitu user. Nah, sekarang kita akan coba tambah satu model baru. Dan di sini nanti kita akan coba insert data teman-temannya ke database ya. Oke, kita akan coba, tapi sebelum tambah model kita buat dulu controllernya teman-teman ya. Kita buat dulu controllernya. Contohnya kita akan tambah satu model produk, controller produk ya. Product.php. Di sini saya akan coba kopikan dari sini, atau tidak perlu lah. Saya akan coba buat manual. Kelas produk, nama kelasnya harus sama dengan nama filenya teman-teman ya. Extend ke CI
controller. Nah, sampai sini dulu. Kita akan masuk ke dalam model. Model kita akan tambah namanya .php. Sekarang kita sudah punya file produk dan produknya. Sebelumnya kita tambah dulu kelasnya product extend ke JE model. Nah, kita lihat ya aturannya pertama. Yang pertama itu aturannya adalah application file model tadi kita letakkan dalam application dalam folder model. Ya teman-teman ya. Application tanpa S harusnya. Application kemudian model. Nama file modelnya ini teman-teman. Aturan yang kedua, nama file harus huruf besar. Ini produknya P-nya sudah huruf besar. Aturan yang ketiga, ini kita sudah extend ke CI model. Ini kita sudah extend ke CI model teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba buat satu query untuk insert data ke dalam database kita. Tapi kita masuk dulu ke database, kita akan buat satu database, satu table namanya produk. Ini database kita sebelumnya, kita akan kasih namanya produk. Produk itu table produk ID produk. Kita perlu ID produk, nama produk sama quantity. Berarti kita perlu 3 atau sama UM lah teman-teman. Ini ada 1, 2, berarti kita tambah 3. Salah. Coba deh, ini kita betulkan dulu. Kita akan buat produk. Ini ada 1, 2, 3, 4, udah pas lah. ID, teacher, kita kasih 15. Ini kita buat auto increment. Sekalian jadi primary key. Nama produk. Itu varchar. Masih 255 teman-teman ya. Baru quantity teacher kasih 15, nama UOM itu kayak unitnya teman-teman ya, satuannya. Kita kasih varchar kasih 50 ya. Kita save. Nah, sekarang kita sudah punya 2 table, itu produk dan user. Kita akan coba tambah data ke dalam table produk ini teman-teman melalui model ini. Nah, kalau kita buat satu function namanya insert public function teman-teman. Depannya buat public biar bisa diakses dari kelas lain. Insert query $query insert into table, insert into product. Coba kita lihat dari dokumentasinya teman-teman ya. Saya juga agak lupa query-nya. Kita akan lihat dari database reference. Quick start. Oh wait.
Insert, kita cari insert ini ya teman-teman. Insert nama tabel value. Oke, set into nama tabelnya, nama kolomnya, ID tidak perlu karena sudah auto increment teman-teman. Berarti kita perlu product name. Coba lihat ya, nama tabelnya, nama produk, nama kolomnya itu nama produk, quantity, kemudian UOM. Di sini kita value-nya, values ini kita huruf besar teman-teman ya. Into values-nya itu kita kasih hardcode dulu, data buatan kita sendiri, contohnya adalah buku. Ini kita buat huruf besar aja, ketik 2 teman-teman. Buku. Kuncinya kasih 10. UM-nya anggaplah ICS. Unit lah ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita lihat lagi ke dalam dokumentasinya. Nah, dia akan execute di sini teman-teman, db query SQL. This db query kita. Kita sudah buat satu function insert di sini di modelnya. Nah, ini akan kita akses atau kita akan panggil dari controller kita teman-teman, seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita akan pertama kita harus load dulu modelnya ini. Seperti yang kita lihat di persentasenya, kita harus load dulu modelnya teman-teman. Ada dua cara. Kita bisa dari controller dan bisa dari file autoload.php. Yang pertama kita akan buat dari controller dulu. Itu di sini kita public function insert, public function insert. Kita di sini akan load itu teman-teman. Nah, cara penggunanya adalah this load model, nama model. This load model, nama model. Nama modelnya apa teman-teman? Nama modelnya adalah product underscore m. Product Nah, dengan begini kita sudah berhasil atau sudah bisa akses model ini teman-teman. Function-function di sini. Caranya kita akan buat untuk akses function ini, kita akan buat this nama modelnya product m, kemudian nama function di produk ini yaitu insert. Nah, begini teman-teman ya. Nah, sampai segini teman-teman, kita akan coba lihat apakah query yang kita buat sudah berhasil menambahkan data yang ini ke dalam database kita. Nah, kita panggilnya akan dari browser melalui URL teman-teman. Seperti biasa, kita kan panggilnya adalah nama controllernya, kelas controllernya itu akan
digabungkan dengan function yang di sini teman-teman, function yang ada di model. Nah, kita lihat ya, kita akan masuk ke dalam browsernya, localhost, nama aplikasi kita itu codeignitor underscore 3, nama class controllernya ini teman-teman, ini kelas controllernya, sorry, produk, kemudian nama function di modelnya ini teman-teman, sorry, bukan nama function di modelnya, nama function di dalam controllernya juga. Ini insert. Nah, kita akan coba enter. Kita lihat ke dalam database-nya apakah sudah berhasil. Ini kita refresh. Nah, sudah berhasil teman-teman ya. Kalau kita jalankan lagi, contohnya kita refresh lagi ini. Kita ini refresh juga database-nya. Nah, sudah berhasil teman-teman. Nah, di sini kita akan coba buat satu button untuk manggil function ini, untuk mempermudah, untuk UI-nya lebih bagus teman-teman ya. Kita akan buat satu view function untuk manggil view. Di sini kita panggil namanya, kita buat satu public function index, panggil view-nya sebelumnya kita sudah punya di sini templating teman-teman. Template-nya ini header dan footer. Di sini kita sd load view template header. Ini saya copy aja buat ke bawah. Bawahnya itu footer. Kita ambil dari sini teman-teman ya. Sebelumnya saya sudah pernah ajarin dalam video sebelumnya. Teman-teman boleh cek cara manggil view, multiple view. Nah, di sini kita akan panggil view dari produk yang akan kita buat. Nah, kita view. Di sini kita buat nama filenya apa. Kita akan buat satu file view namanya product.php. Nah, masih kosong ya, berarti kita panggil di sini nama view-nya adalah produk. Kita akan buat satu button simple saja. Ini kelasnya dari Bootstrap teman-teman ya. Kita akan buat satu button, button di dalamnya, atau satu link deh. Sorry teman-teman. Nah, linknya itu akan manggil kelas di controller kita ini teman-teman, sampai ke function ini. Berarti kita akan buat ini labelnya simpan produk deh. Ini kita akan panggil dengan cara seperti ini. Sebelumnya juga saya sudah pernah ajarin pakai base URL-nya codeignitor, base URL, kemudian linknya itu adalah product underscore insert. Nah, jadi base URL ini teman-teman akan menuju root ini, folder root ini, kemudian root ini kan akan masuk ngecek ke sini, ke dalam ini linknya ini produk, kemudian insert. Ini adalah controllernya dan ini adalah function di controllernya. Oke, sekarang kita akan lihat, tapi di sini kita akan kasih kelasnya biar lebih bagus.
BTN sukses. Akan coba akses view-nya itu produk. Ini tanpa buat function index-nya teman-teman ya. Kita boleh buat deh. Nah ini teman-teman. Kita akan kasih margin top-nya 5 biar lebih ke bawah dia. Oke. Ketika kita klik ini, dia akan panggil URL yang tadi teman-teman. Panggil URL ini. URL ini adalah untuk memasukkan data ke dalam database kita. Ini dia teman-teman ya. Coba kita coba cek ya, datanya ada 2 ya. Kalau kita klik ini, harusnya ini bertambah 1 lagi, jadi 3. Nah, coba refresh. Nah, begitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan teman-teman ngerti, atau misalnya kalau nggak ngerti boleh ditanyakan di kolom komentar. Untuk video kali ini sampai segini. Terima kasih sudah menonton.